Kita kembali ke perbincangan kalau tadi sudah dibahas mengenai pentingnya kompetisi. Selanjutnya ini Ya, juga penting bagaimana keseriusan pemerintah betul. untuk bisa melihat hal ini sebagai titik tolak dan Betul sekali, berikutnya Put. jadi kita punya timnas juara. Iya, kalau kita mau melihat bagaimana keseriusan pemerintah terutama federasi ke depan, apalagi sekarang federasi dipimpin langsung oleh Menteri BUMN sekelas Erick Thohir, maka barometer yang paling pasti adalah bagaimana federasi mengelola kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ke depan. Seperti adanya regulasi seperti yang disampaikan Coach Aji tadi yang lebih berpihak kepada pesepak bola dalam negeri terutama pesepak bola muda Indonesia. Nah yang kedua adalah keberlangsungan kompetisi itu sendiri. Jangan seperti selama ini misalnya kerap kali diganggu atau dihentikan oleh hal-hal yang jauh dari spirit sepak bola. Oleh hal-hal politis, pemilihan bupati atau gubernur saja itu bisa tiba-tiba merubah jadwal sepak bola di situ. Belum lagi penggunaan stadion yang kerap rebutan antara acara yang di luar sepak bola dengan sepak bola itu sendiri. Bahkan kalau kita berbicara tentang rebutan stadion ini, maka kepentingan sepak bola selalu terkalahkan. Belum lagi tentang keberlangsungan kompetisi itu. Itu yang saya bilang, bahwa jika saja negara ini jauh lebih serius mengurus sepak bola Indonesia, maka hanya sekedar juara di Asia Tenggara itu enteng bagi kita. Itu udah biasa bagi kita beberapa puluh tahun yang lalu. Kedepannya ada peluang yang sangat terbuka untuk kita bisa berprestasi lebih tinggi lagi, untuk bisa menyaksikan euforia demi euforia seperti yang kita saksikan hari ini. Apa itu? Lolos ke Piala Dunia misalnya salah satunya. Baik. 2026 misalnya Put, Piala Dunia 2026 itu akan memberikan slot yang jauh lebih banyak kepada peserta. Biasanya 32 berubah menjadi 48. Baik. Asia sendiri akan mendapatkan slot atau jatah untuk lolos langsung itu 2 kali lipat. Yang biasanya 4 negara yang lolos langsung, kali ini akan lolos 8 negara langsung. Artinya begitu terbuka kesempatan bagi Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Ya, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keinginan dari mantan pemain ini. Dari kacamata Kang Roby Darwis, Bang Ruli Nere, Mas Aji Santoso, pemerintah tuh harus serius seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Tapi sebelumnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami Vena Kintan bersama masyarakat sepertinya yang juga akan mengajak kita mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat dan juga bagaimana perayaan dari kemenangan timnas sepak bola di ajang SEA Games ini. Silakan Vena Kintan. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Euforia perayaan dari kemenangan Timnas U22 2023 sampai saat ini masih terasa. Walaupun kita tahu perayaan ataupun gelar pawai ini sudah selesai pagi hingga siang hari. Karena memang kemenangan dari Timnas U22 2023 ini sudah sangat amat dinanti oleh masyarakat Indonesia. Sudah 32 tahun akhirnya kita berhasil mendapatkan medali emas. Nah, saya penasaran melihat tanggapan masyarakat mengenai kemenangan Timnas U22 2023 yang kemarin. Putri Viola dan juga pemirsa, saya mau coba tanya tanggapan dari masyarakat di sekitar sini. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak. Dengan Mas siapa ini? Adip Mbak. Mas Adit. Mas, kemarin Indonesia berhasil menang ya. Menurut Mas kemenangan di Timnas U22 2023 SEA Games gimana menurut Mas Adit? Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu senang sekali ya Mbak ya dengan kemenangan yang diraih oleh skuad Garuda Muda kemarin ya. Setelah kita tahu bersama bahwa Timnas sudah 32 tahun berpuasa tidak memboyong medali dari cabang olahraga sepak bola. Dan kemarin kita excited banget tentunya dengan kabar bahwa Timnas Indonesia bisa menaklukkan Thailand 5-2 ya Mbak ya. Dan itu tentunya sangat, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu sangat menanti hal itu dan berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu momentum emas untuk memperbaiki prestasi kita di level dunia ya Mbak. Namun kalau boleh kita berharap ke pemerintah, yang jadi sorotan ini tidak hanya cabang olahraga sepak bola saja yang disambut dengan hingar-bingar dan lain sebagainya, namun juga pemerintah juga harus menerapkan equal treatment gitu, kayak semua cabang olahraga juga harus diperlakukan secara sama, terus juga bonusnya sama, perlakuan yang sama, perhatian yang sama. Mungkin itu sih harapan kita sebagai masyarakat gitu Mbak. Artinya harapannya ada perlakuan yang sama untuk cabang olahraga yang lain, tapi tentu mengapresiasi ya. Ada nggak harapan untuk pemain timnas ke depannya untuk bisa menunjukkan performa yang lebih baik ke depannya? Ya tentunya harapannya sih dengan adanya kemenangan ini, Timnas Indonesia jadi lebih percaya diri tentunya ya Mbak ya. Jadi kayak kita sudah ada di standar yang
berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu kan ini jadi kayak momentum emas kebangkitan sepak bola Indonesia, tapi juga tidak hanya sepak bola sih. Semua cabang olahraga khususnya di level dunia, dan kita berharap ini tingkat Asia Tenggara ya Mbak ya, dan kemudian nanti juga Indonesia bisa tampil di pentas dunia. Harapannya bisa level up ya Mas ya. Level up. Terima kasih banyak Mas Adit. Terima kasih, selamat malam Mas. Nah itu dia salah satu tanggapan dari masyarakat yang tentu mengapresiasi, tapi juga berharap bisa ada peningkatan standar lah untuk para pemain timnas ke depannya. Saya mau tanya masyarakat di sini yang lagi bersantai di sini, selamat malam Mas. Malam, Mbak. Dengan Mas siapa Mas? Sakim. Boleh berdiri Mas Syakim sebelah sini Mas. Oke, Mas Syakim, kemarin kita berhasil menang ya Mas ya setelah 32 tahun. Menurut Mas kemenangan kemarin bagaimana Mas? Ya patut disyukuri sih, selama 32 tahun baru dapat medali emas lagi ya. Mungkin ini udah terlalu lama juga sih. Saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, ini udah terlalu lama. Mungkin jangan terlalu bereforia berlebihan sih. Maksudnya tuh ya kita baru juara lagi selama 32 tahun. Mungkin harus lebih ditingkatkan lagi ya. Harus dievaluasi juga kesalahan-kesalahan kemarin. Saya sih ngelihatnya permainan timnas yang U22 lumayan bagus sih dari segi mental, fisik, dan lain-lain. Tapi untuk euforianya jangan terlalu over mungkin ya. Masih ada catatan jangan terlalu over lah Iya, untuk jangan euforianya. terlalu euforia. Masih bisa untuk meningkatkan performanya ke depannya. Harapannya nih apa Mas ke depannya? Harapannya semoga menjadi timnas yang lebih kuat lagi. Saya juga berharap dari warga Indonesia jangan terlalu dijadikan panggung politik mungkin ya. Saya berharapnya seperti itu sih. Mungkin ya sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik, itu lebih baik. Sepak bola jangan dicampur adukan dengan politik. Terima kasih banyak Mas, selamat malam. Ya itu dia tadi Putri Viola dan juga pemirsa tanggapan dari beberapa masyarakat. Ada berbagai tanggapan yang kalau kita dengar, satu mengapresiasi tapi lagi-lagi memberikan catatan untuk pemerintah. Satu lagi juga memberikan catatan bahwa sepak bola ini jangan dijadikan panggung politik. Sementara demikian Putri Viola, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Vena Kinta yang sudah memberikan informasi kepada kita bagaimana suara masyarakat sebenarnya. Bang Ruli, dari kacamata seorang mantan pemain, mantan dari timnas sepak bola, bagaimana melihatnya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ada juga harapan tadi pesan masyarakat, jangan sampai ini jadi panggung politik. Bang Ruli silakan. Ya, kita tahu bahwa selama ini pemerintah memang, tapi kalau bisa harus full, harus sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita lihat di negara-negara yang lain, mereka betul-betul sekali sepenuhnya. Sehingga atlet-atlet ini betul-betul juga bertanding dan memikirkan masa depan. Terus terang aja, kita yang zaman dulu, kita waktu menjuarai, tidak dengan seperti pemain-pemain sekarang. Jadi betul-betul harus pemerintah harus benar-benar sepenuhnya. Bedanya apa Bang Ruli? Dari zaman dulu pas zaman Bang Ruli dengan zaman sekarang seperti apa bedanya? Ya, kalau zaman sekarang kan kita bisa lihat langsung. Belum bermain, udah ditahu berapa mereka harus dapat nilai bonusnya. Kalau zaman dulu kan kita bertanding, yang penting kita bisa dapat emas itu adalah kebanggaan. Gitu. Jadi beda itu bedanya. Ya? Itu mempengaruhi juga mental dan dulu juga... kita main kan, kita menang kan dapat piala. Kalau sekarang kan menang kan dapatnya uang. Mungkin zamannya berbeda. Jadi betul-betul ini yang harus betul-betul pemerintah juga harus memperhatikan. Baik, nah bagaimana dengan suara dari dua legenda timnas lainnya? Nanti kita akan dengarkan Kang Roby Darwis dan juga Mas Aji Santoso. Tapi setelah jeda pemirsa, kami segera kembali saat lagi.